Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Baik lagi dengan saya Dimas Anggit di channel Bro Properti Jogja. Baik Bapak Ibu, saya di area Widomartani. Ini ada rumah modern kontemporer, desain tropis, sangat mewah, spek premium Bapak Ibu. Ini luas tanahnya di 164 meter persegi. Kemudian untuk luas bangunannya kurang lebih di 120 meter persegi. Terdapat 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Baik Bapak Ibu, untuk lingkungan sekitar ini sangat bagus ya. Sudah rumah-rumah mewah. Bisa dilihat di sana ada rumah konsep Bali sudah terjual, 3 unit sudah terjual. Ini juga sedang proses pembangunan milik perorangan. Kita kemarin ready 3 unit, 1 unit siap huni sudah terjual, sampingnya sudah terjual. Kemudian ini yang masih ready ya. Ini masih ready, siap huni, siap pakai. Ini tinggal perapian dikit-dikit Bapak Ibu ya, sekitar 1 atau 2 minggu ini sudah bisa ditempakin. Oke. Kemudian untuk luas bangunan ini di 120 meter persegi. Bisa untuk 2 mobil carportnya. Di sini ada space untuk aktivitas mobilitas keluar masuk. Tinggal dikasih pagar seperti yang sebelah ini sudah terjual Bapak Ibu. Ini juga sudah ditempatin sama pemilik owner barunya. Ini sangat mewah ya. Kita ready lagi yang siap huni. Ini kemarin proses pembangunan kurang lebih di 7 bulan. 1 lantai, karena ini kurang lebih untuk rumahnya sendiri. Speknya sangat premium dan menggunakan material-material yang berkualitas. Untuk jalan di depan rumahnya sudah di paving block, kurang lebih lebarnya 5 meter, bisa simpangan 2 mobil. Jadi apabila ada saudara yang mampir atau tamu, jadi bisa parkir depan rumah dan sebelahnya bisa untuk simpangan mobil lewat ya. Ini lingkungannya masih asri ya, banyak pekarangan kosong karena ini rumah-rumah tropis, cocoknya di area-area yang sangat asri. Oke, kita fokus ke dalam rumahnya. Kita langsung bahas aja detail-detail rumahnya seperti apa. Kemungkinan ini durasinya cukup lama Bapak Ibu, karena ini sangat suka Bapak Ibu, saya sangat suka dengan rumahnya. Jujur ini rumah impian saya. Jadi kita bahas sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Baik, untuk luas tanahnya sendiri kurang lebih di 164 meter persegi. Untuk luas bangunannya 120 seperti saya sampaikan di awal video tadi. Untuk area carport sudah dikasih kanopi. Finishingnya menggunakan Sunda plafon. Cakep banget Bapak Ibu. Jadi ini bukan dak, ini menggunakan galvalum dan besi holo. Kemudian di finishing menggunakan Sunda plafon. Kemudian dikasih lampu dan ini menjadi ikonnya tidak menutupi fasad karena fasad lebih tinggi untuk temboknya daripada tembok yang sini ya. Jadi Bapak Ibu, kunci rumah mewah adalah fasadnya kelihatan ya. Jadi bikin rumah lebih baik, kanopinya lebih rendah daripada fasad. Jadi kemungkinan tembok fasad lebih tinggikan dari tembok bangunan utama. Kayak gitu ya. Jadi nanti ruang tamu juga lebih tinggi ceilingnya karena di sini temboknya lebih tinggi. Dan air hujan turun ke area bawah semua, ke area taman belakang semua. Jadi atapnya modelnya seperti ini ya, miring ya. Bagus banget. Oke, kita fokus ke dalam rumahnya. Kita bahas untuk fasadnya. Di sini ada dari list pelang Bapak Ibu. Di sini pakai list pelang. Kemudian di situ ada list pelang lagi di area atas. Terus dikasih list pelang beton juga di sana. Kemudian di sini ini menggunakan bahan granit ukuran 120 kali 60 ya. Ini granitnya cakep banget. Jadi rumahnya fasadnya kelihatan mewah karena divariasi menggunakan granit. Kemudian dikasih list pelang yang cukup bagus ya. Ini cukup bagus mereknya sendiri. Sebelah pun sama kayak gini, kurang lebih sama ya. Jadi bagus lah ya, untuk segi perawatannya juga cukup mudah. Nah, di area depan di sini ada tembok yang cukup tinggi, kurang lebih 3 meter ya. Ini sudah dikasih variasi talang air Bapak Ibu ya. Jadi tidak monoton. Ini dikasih beton ya, untuk nanti di sini dikasihkan pagar railing. Kemudian di sini ada dinding juga buat untuk pagar, lebih kecil daripada ini ya Bapak Ibu ya, cakep banget. Kemudian di sini ada talang air juga. Jadi tinggal dikasih nama rumahnya, misalkan rumah modern, rumah tropis kayak gitu. Jadi ada ciri khas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang misalkan berminat untuk rumahnya, harganya cukup murah, di deskripsi ya, di 1 miliaran aja, 1,6 miliar ya, masih bisa nego. Di sini ada carport
sudah di finishing menggunakan batu sikat. Ini ke horizontal ya Bapak Ibu ya. Bisa untuk 2 mobil karena dimensinya kurang lebih kesininya 6 meter, kemudian kesananya 7 meter ya. Jadi bisa untuk 2 mobil, sekelas SUV, MPV, dan Alphard juga 2 mobil juga bisa ya, karena kesananya sudah 7 meter. Kemudian di sini saya bilang di awal sudah dikasih variasi lampu, jadi tidak terlalu gelap apabila malam hari ya. Dan kemudian untuk tembok dindingnya juga sudah dikasih talang air ya, variasi cakep banget ya Bapak Ibu. Ini dibuat dari awal sebelum plester ya. Jadi kita buat menggunakan besi holo ya Bapak Ibu ya. Kita buat sebelum acian. Jadi kita pas plester sudah dikasih lisplang menggunakan besi holo ya. Jadi sudah direncanakan dari awal. Tidak seperti rumah-rumah lain biasanya itu sudah diaci, sudah diplester, baru dibikinkan talang air ya. Itu keliru, nanti hasilnya tidak maksimal seperti dari awal untuk perencanaannya. Kemudian di area carport di sini sudah ada instalasi buat air kran. Kemudian ada resapan ya, air bersih, air kotor ya di sini. Di situ juga ada resapan, jadi kurang lebih 3 resapan. Untuk speed tank itu di area taman ya. Di area taman itu ada speed tank. Untuk bisnya di sini juga ada untuk rumah tangga, air bersih, air talang ya. Jadi insya Allah resapan gitu segala macam kita pikirkan banget. Itu adalah sarana untuk terjadinya perpanjangan usia rumah. Itu adalah paling bagus adalah instalasi dari airnya sendiri ya. Instalasi air ya untuk pelaron dan instalasi listrik adalah kunci utama untuk rumah awet ya. Oke, kemudian next kita bahas untuk ini token pulsa ya. Menggunakan token pulsa, dayanya kurang lebih di 2200 watt. Oke, kemudian di sini ada anakan tangga. Ini menggunakan dakcor di sini ya, pakai besi. Jadi dirangkai besinya, kemudian dikasih finishing menggunakan batu alam juga Bapak Ibu. Ini batu alam ya, cakep. Kemudian di sini ada space untuk taman ya. Tamannya sudah cukup rapi. Ini karena masih proses finishing. Kemudian besok Senin itu kita bahas, kita bikin tamannya. Kemudian instalasi buat lampu stop kontak itu kita bikin ya. Kemungkinan dalam 2 minggu ini. Nah ini penampakan dari depan ya. Dari area bawah. Ini granit aman, nempel ke area tanah itu aman. Karena granit sifatnya adalah awet ya, tahan lama. Kekurangannya sendiri adalah untuk granit pastinya mahal. Oke, ini nyampe atas ya, nyampe atas betonnya. Jadi itu lisplang beton ya, yang putih itu. Kemudian sini ada lisplang beton juga, cakep banget. Ini menggunakan sunda plafon ya, cakep. Kemudian di sini ada teras yang cukup minimalis. Dia tidak bisa untuk menerima tamu, bisa aja sih di sini dikasih kursi 1 ya, facing meja. Nah ini yang paling bagus adalah segi pemilihan daun pintu ya. Daun pintu dan kusen ini menggunakan kayu jati grade A, kayu jati tua, bagus banget. Ini dari kirim kemarin dari Jepara ya Bapak Ibu. Ini ukurannya kurang lebih 120-an ya. Tingginya kurang lebih di 2,5 ya, 2,5 meter. Ini bagus. Kemudian untuk sirkulasi atau pencahayaan di sini ada jendela mati. Ini sudah nyambung dengan kusennya. Kemudian di sini dikasih semacam karet ya untuk menyatu antara granit dan kacanya sendiri. Ini awet banget karena karet adalah sifatnya lentur ya, tidak kayak besi bisa patah. Oke, kita masuk next. Di sini ada ruang tamu. Kemudian saya bilang tadi adalah ini drop ceiling lebih tinggi ya, high ceiling ya, sorry. Ini high ceiling lebih tinggi karena apa? Seperti saya bilang di awal video tadi adalah bangunan atau dinding di area fasad depan lebih tinggi dari dinding dari yang area utama ya, area belakang dan area sini ya. Jadi ini lebih tinggi. Jadi air di area depan sini langsung mengalir ke area belakang ya. Turunnya tuh ke area belakang semua. Jadi belakang tuh ada dakcor, kemudian ada talangnya juga, dan larinya itu ke depan ke area resapan ya. Area resapan di depan, jadi air hujan itu turun ke area belakang. Di area belakang ada dakcor, kemudian dikasih talang, dan kita turun ke area sini ya.
Itu sudah kita rencanakan dari awal. Karena apa Bapak Ibu? Biasanya kalau rumah-rumah mewah itu terkenal adalah fasadnya yang mewah. Nah, apabila fasadnya tidak lebih tinggi dari tembok utama, itu pastinya menutupi area fasad apabila rumah itu dikasih kanopi ataupun dikasih kanopi kaca ya Bapak Ibu ya. Itu sangat mengganggu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah pikirkan awal. Nah, plusnya adalah ruang tamu terkesan lega karena high ceiling. Ini kurang lebih 5,5 Bapak Ibu ya. Dari lantai dinding itu ke atas itu kurang lebih 5 meter. Kemudian kesananya setengah untuk area baja ringan, kemudian dikasih galvalumnya kayak gitu ya. Untuk lantainya sendiri ini menggunakan granit tile ukuran 120 kali 60 ya. Ini juga bagus, rapih banget, sudah dikasih list di area temboknya. Oke, kemudian untuk handle-nya ini menggunakan bahan stainless, kemudian sudah menggunakan smart door lock OSIS, bisa untuk dari kunci, kemudian fingerprint, ada juga dari pin ya Bapak Ibu. Oke, next untuk stop kontak dan lampu ini belum terpasang, kemungkinan minggu depan ya, hari Senin sampai hari Kamis. Oke. Di sini kita lanjut ke area dalam. Di sini ada ruang keluarga, kemudian langsung ke area kitchen set ataupun minibar. Area dalam ini sudah terdapat 4 kamar tidur dan juga ada 2 kamar mandi ya. Oke. Di area ruang tamu ini penampakan dari area belakang ya. Nah, seperti ini. Cakep banget. Jadi ini plafonnya lebih rendah daripada area ruang tamu, memberikan kesan sejuk, kemudian kesan lega ya. Cakep banget untuk pemilihan dari perencanaan awal tim kami. Kemudian untuk plafonnya ini drop ceiling Bapak Ibu, ada lampu LED strip, kemudian ada lampu LED yang cukup bagus. LED stripnya warna kuning dan nanti ada lampu gantung ya. Di sini ada lampu gantung di area ruang tamu dan ada drop ceiling juga. Ini belum jadi. Nanti kalau misalkan jadi, insya Allah sebelum laku nanti coba saya review ulang ya untuk lampu dan kerapihannya. Nah, kita langsung aja kita ke area lain. Di sini ada area ruang keluarga, bisa untuk area televisi ya. Karena nanti di sini ada antena televisi, kemudian di sini ada nanti dikasih sofa ya untuk dari denah 3D-nya. Next, di sini ada kamar tidur anak ya dan kamar tidur utama. Di area pertama adalah kamar tidur anak. Ini sudah ada instalasi buat AC di pojok pastinya. Kemudian ini lampunya drop ceiling ya. Untuk plafonnya itu drop ceiling. Kemudian sudah ada lampu tidur, ada lampu LED juga. Dan ini view-nya ke area pot depan. Untuk view kamar pertama ini jendelanya menggunakan bahan aluminium Bapak Ibu. Jadi cakep banget. Oke, untuk pintunya sendiri ini menggunakan bahan oven ya Bapak Ibu ya. Ini lebih kokoh ya, ringan juga ya Bapak Ibu daripada pintu jati. Ini harganya tidak jauh beda dengan kayu jati, beda 100 atau 300 ribuan ya. Jadi kita memilih untuk pintu oven karena apa? Lebih ringan dan lebih safety friendly untuk anak-anak ya Bapak Ibu. Handle-nya juga menggunakan stainless. Nah, next ke area kamar utama atau master bathroom. Sebelum itu kita ke kamar mandi sharing. Sini karena lampunya belum nyala ya Bapak Ibu. Sini ada kloset duduk ya Bapak Ibu dan ada shower bisa panas dingin. Dan ini ada space untuk area sabun. Ini full menggunakan keramik ya nyampe atas plafon dari lantai bawah ke lantai plafon. Kemudian antara ruang basah dan kering sudah ada sekatannya. Next, di sini ada kamar tidur utama. Ini ukurannya kurang lebih 4 kali 3 meteran. Sudah ada taman di dalam kamar, juga ada kamar mandi dalam. Sudah ada instalasi buat AC, kemudian ada stop kontak untuk televisi ya. Cakep banget. Dan ini plafonnya drop ceiling juga, ada lampu LED kemungkinan nanti dan ada lampu down LED dan ada lampu tidur juga. Cakep banget. Nah, yang paling unik adalah di sini ada taman di dalam kamar ya. Jadi sirkulasi pencahayaan bagus banget karena ini adalah area terbuka. Nanti tinggal dikasih kanopi transparan kalau misalkan mau dan lebih safety, tidak terkena air hujan ya. Apabila ditutup seperti ini juga aman ya Bapak Ibu ya. Jadi terkesan sangat homey dan menyatu dengan alam. Nah, di sini ada kamar mandi dalam, sudah ada kloset duduk ya Bapak Ibu. Sanitarinya menggunakan apa ini? Gelap.
Gitulah pokoknya. Kelihatan di sini ada shower bisa untuk panas dingin, kemudian full menggunakan keramik sampai atas ya Bapak Ibu. Di situ enaknya ada taman di dalam kamar itu ada untuk sirkulasi dan pencahayaan juga. Ini lebih aman. Kemudian di sini ada space untuk naruh sabun. Antara basah dan kering kita pisahkan ya Bapak Ibu ya ruangannya. Kemudian di sini cakep banget. Untuk semua kamar pintunya menggunakan ini ya, pintu oven. Ini nggak tahu bahannya apa, saya lupa nanya kemarin. Nah ini, jadi kita tidak beda jauh harganya dengan pintu jati, beda 100 atau 300 ribuan. Dan ini lebih awet pastinya Bapak Ibu, tidak kena rayap. Ini anti rayap ya, ini anti rayap, kemudian anti bakar juga, semacam UPVC ya, kayak gitu. Yang tahu bahannya komen aja di bawah. Nah di sini ada minibar ya, di sini sudah menggunakan beton ya Bapak Ibu. Di sini ini beton Bapak Ibu, bukan semacam multiplex gitu. Ini beton, kemudian di sini nanti ada lampu gantung ya, 3. Sini nanti ada kursi bar. Kemudian di sini kitchen setnya sudah lengkap ya, kitchen setnya sudah lengkap, kabinet atas bawah. Kemudian ada space untuk area kulkas. Di sini kabinet bawahnya lengkap, kemudian ada kabinet atas. Di sini sudah bonus kompor tanam dan kemudian ada cooker hood dari Modena juga, cakep banget. Di sini ada area cuci, kitchen sinknya, kemudian di sini beton juga ya. Ini beton, ini juga granit juga finishingnya. Jadi insya Allah bagus banget untuk pemilihan material dan dari spek bangunannya. Ini satu lantai pembangunan kurang lebih di 7 bulan Bapak Ibu. Nah di sini ada space taman, kemudian kita tertuju dulu ke kamar ketiga. Ini kamar ketiga, ukurannya 3 x 3 meter persegi, kemudian ada plafon gypsum juga, variasi drop ceiling, ada stop kontak, kemudian ada untuk dari segi antena televisi, kemudian view-nya ke area taman samping tadi. Di taman samping ini memberikan kesan sangat bagus ya untuk sirkulasi maupun cahayanya. Pencahayaan itu bagus. Di sini sudah dimanfaatkan untuk area wastafel. Area wastafel juga di sini sudah dikasih beton. Kemudian di sini ada instalasi pembuangannya ya. Sini bisa diperuntukkan untuk area air wudhu ya, misalkan diperuntukkan, misalkan untuk area cuci maupun area jemur juga bisa. Di sini sudah divariasi menggunakan coatingan batu alam. Ya, sini masih berantakan ya karena masih proses finishing. Ini area terbuka, bagus banget ya Bapak Ibu, insyaallah. Nah, disekat menggunakan pintu sliding dari bahan besi, kemudian sudah difinishing menggunakan kaca. Nah, kamar terakhir atau kamar keempat ini ukurannya sama, 3 x 3 meter persegi, kemudian ada plafon gypsum, sudah variasi drop ceiling ya, cakep banget. Yang terakhir adalah area belakang atau area cuci dan jemur ya. Di sini sudah ada stop kontak, kemudian ada instalasi buat air keran dan instalasi buat pembuangan di pojok ya Bapak Ibu. Di pojok sini ada instalasi buat pembuangan. Jadi tinggal nanti dikasih mesin cuci ya. Nah di sini ada area jemur. Jadi insya Allah rumah ini compact banget. Di atas ada toren ya Bapak Ibu, sudah dikasih dak. Jadi di sini areanya sangat aman. Apabila pengen lebih aman dikasih kanopi transparan separuh aja. Jadi di sini bisa untuk karena air hujan maupun pencahayaan cukup maksimal. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Dan ini harganya cukup murah di 1,6 miliaran aja, masih bisa nego. Luas tanahnya cukup ideal di 164 meter persegi dan luas bangunannya kurang lebih di 120 meter persegi. Terdapat 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ini speknya premium, desainnya modern kontemporer, tropis. Oke Bapak Ibu, jangan sampai keduluan untuk orang lain ya Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus, kesempatnya tidak datang 2 kali. Apabila Bapak Ibu nunda-nunda terus beli rumahnya, bakal naik terus Bapak Ibu, karena untuk bahan material saat ini juga cukup mahal. Kemudian untuk biaya tukangnya juga tiap hari tambah naik Bapak Ibu, karena untuk rumah-rumah spek seperti ini tidak pakai tukang yang sembarangan ya. Kita pakai tukang yang seharinya bisa 130.000 per sampai 150.000 Bapak Ibu, tergantung nanti finishing dan kemampuan dari skill tukangnya sendiri. Karena untuk rumah-rumah seperti ini membutuhkan tenaga ahli yang bisa membaca gambar struktur, kemudian kita harus diawasin terus Bapak Ibu. Ini sangat bagus untuk hunian maupun investasi jangka panjang, karena bakal tahan bisa nyampe kakek nenek cucu cicit, itu sangat mungkin Bapak Ibu, karena ini direncanakan benar-benar matang. Kemudian Bapak Ibu kalau pengen lihat gambarnya di sini, ini lengkap banget. Ini gambar desainnya ya kayak gini. Nah ini desainnya ya, cakep banget. Kemudian ini denahnya ya, kurang lebih di 10 kali 16 ya, 16,8 untuk dimensi depannya nih. Ini lengkap banget.
Ya kalau misalkan tenaga ahli yang misalkan asal-asalan kayak tukang-tukang biasa yang cuma misalkan sehari 120, itu kemungkinan tidak bisa untuk baca gambar sedetail tukang-tukang yang sudah berpengalaman ya. Pastinya lebih mahal untuk yang tukang-tukang yang punya skill bisa membaca gambar. Oke, kayak gitu aja Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli rumah sekarang juga. Assalamualaikum.